Contohnya seperti kasusnya Abdullah Al-Qa'nabi rahimahullah yang pernah kita ceritakan. Beliau seorang pemabuk di Basrah, preman. Okay? Yang menjadi ulama besar dan gurunya Bukhari dan Muslim. Gurunya Bukhari dan Muslim. Kalau udah Bukhari rahimahullah nerima, apalagi Muslim juga menerima, yang lain jangan ngelewatin. Yang lain nggak boleh songong. Kalau udah Bukhari dan Muslim, udah. Bukhari dan Muslim ini sama langit. Langit urusannya. Kalau di hadis langit. Kalau udah Bukhari dan Muslim menerima seseorang, yang lain nggak boleh macam-macam. Begitu maknanya. Baik. Imam Bukhari dan Muslim menerima dari Abdullah Al-Qa'nabi ini. Dulunya siapa dia? Seorang pemabuk di Basrah, preman Basrah. Kang mabok. Satu hari dia duduk-duduk di kota Basrah, dia satu kerumunan datang dari jauh, dia lihat. Siapa ini? Di antara kerumunan kaum, oke? Mereka nih di center kaum itu terlihat seorang yang benar diagungkan di kaum itu, tapi pakai keledai dan bajunya sederhana. Siapa nih orang? Penasaran dia. Orang mabok, jari nekat, nggak tahu malu dan nggak takut. Karena apa? Mabok. Dia sambil maju dengan gaya orang mabok yang beler. Dia samperin nih yang di tengahnya, dia tahan keledainya. Tanpa malu. Ditanya, "Man anta? Siapa kau?" Orang-orang di sekitarnya yang menjawab. Orang-orang yang di sekitarnya yang menjawab. "Huwa Syu'bah, dia Syu'bah." Yani Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Basri, Imam Basrah. Yani dunia ngejar hadis ke Basrah, ngejar dia nih. Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Basri, dia orang Basrah nggak kenal. Kenapa? Padahal sekampung, kang mabok. Jangan tanya ulama sama dia. Sama seperti orang-orang yang main dangdut, koplo ini itu. Jangan kau tanyakan kepada mereka, kenalkah kau Ustaz Yazid Jawas? Kenalkah kau Ustaz Abdul Hakim? Nggak bakalan kenal udah. Tanya kena Inu Daratista, dia bilang, "Oh Syekh Ana, Ustazah Ana itu. Ana dapat sanad darinya." Mereka kenal, sejenis udah. Tayyib, nggak bakalan kenalkah Ustaz Farid Uqbah? Tanya sama mereka, nggak bakalan kenal. Ahli ilmu, tidak, nggak bakalan mereka. Abdullah Al-Qa'nabi itu bilang, "Ini Syu'bah Ibnu Hajjaj." Siapa Syu'bah? Katanya, muhaddis. Kata yang lain, tentunya bukanlah Syu'bah yang menjawab. Muhaddis. Apa sih kerjanya muhaddis? Yani meriwayatkan hadis. Coba hadisin aku. Riwayatkan kepadaku hadis. Akhirnya Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Basri memberikan hadis kepadanya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya perkataan-perkataan hikmah-hikmah kenabian pertama yang dikenal oleh manusia. Ya. Apabila kau tak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Ya. Alim tahu apa yang harus dia katakan di kondisi seperti apa. Perkataan yang begitu tepat. Benar-benar ngegebuk hatinya Abdullah Al-Qa'nabi. Kemudian Syu'bah Ibnu Hajjaj pergi bersama kerumunannya, meninggalkan Abdullah Al-Qa'nabi yang terketuk, bahkan tergedor hatinya ketika itu. Seketika itu juga dia pulang ke rumah, dia pecahkan kendi-kendi minuman keras yang ada di rumahnya. Kemudian dia bilang sama ibunya, "Ibu, kalau sahib-sahib Anda datang nyamperin, bilang Anda udah pergi." Dia tanya kepada orang-orang, siapa manusia paling berilmu? Siapa manusia paling berilmu? Mereka bilang, Malik, yakni Malik bin Anas, rahimahullah, Madinah. Dia langsung ke Madinah, ngaji, berguru sama Imam Malik. Bertahun-tahun. Dia pulang, udah jadi ulama. Tayyib. Dia pulang ke rumahnya, mau pulang ke Basrah, mau cari Syu'bah Ibnu Hajjaj Al-Basri ini, alladzi kana sababan fi taubatih, yang menjadi sebab taubatnya dia. Tapi sampai sana ternyata Syu'bah sudah meninggal. Akhirnya satu-satunya hadis yang dia riwayatkan dari Syu'bah cuma hadis itu doang. Itu juga dia dengar lagi dalam keadaan masih pemabuk. Dan jadi ulama besar. Ya? Ya.